Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berjumpa kembali di tatap muka dari mata kuliah kewirausahaan bersama saya kali ini Ahmad Hasyim Wibisono. Dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan ya terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi suatu peluang dari potensi bisnis atau kewirausahaan di bidang keperawatan dan kesehatan. Oke, jadi pertemuan ini merupakan lanjutan dari tatap muka sebelumnya di mana Anda sudah banyak berdiskusi dan mengkaji ya bersama dengan dosen terkait dengan karakteristik ya kepribadian dan mentality dari seorang entrepreneur. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan melihat peluang. Oke, melihat peluang sebagai tahap awal dari merumuskan suatu konsep bisnis atau wirausaha. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran serta kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan semua ya, para mahasiswa senior. Ini saya panggilnya senior ya, karena yang dari reguler sudah mencapai tahap akhir dari pembelajaran sarjana semester 8, serta ada juga rekan-rekan dari kelas alih program. Oke, pasti semangat ya menyimak topik di kewirausahaan, karena Anda sudah dapat nih wawasan yang cukup ya tentang ilmu keperawatan, tentang praktek keperawatan, serta potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya dari ilmu keperawatan itu sendiri ya. Dan ini menarik teman-teman semua. Kenapa? Karena di era kekinian ya, di zaman now ini nampaknya peluang untuk mengembangkan suatu bisnis di bidang apapun ya, termasuk kesehatan ini begitu terbuka, begitu luas, begitu berkembang dengan baik, dan yang namanya membuka usaha itu tidak sesulit zaman dulu gitu ya. Sekarang pun banyak ya orang, anak-anak muda bahkan itu menjadi inisiator bisnis atau inkubator bisnis yang kreatif, inovatif, serta produktif. Artinya secara profit itu bisa menghasilkan. Oleh karenanya, untuk mencapai itu ya kita mesti jeli dulu melihat peluang. Bagaimana sih caranya menemukan peluang? Bagaimana melihat apa ya, istilahnya menemukan jarum di dalam jerami. Nah, gitu ya, dari keseharian, dari rutinitas kita sebagai seorang praktisi kesehatan. Oke, jadi pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ya, bagaimana defining opportunity in health or nursing entrepreneurship and the impact of Industrial Revolution 4.0. Kita tidak bisa lepas dari perkembangan dinamika sosial terkini ya, yaitu revolusi industri yang keempat. Banyak yang sudah menggembar-gemborkan revolusi industri kelima ya, society 5.0. Cuman kayaknya karena pandemi ini kita masih di 4.0 itu masih struggle. Oleh karenanya kita coba sedikit lebih perdalam di 4.0 dulu. Oke ya, selama sekitar 60 menit ke depan kita akan melalui beberapa poin utama dari diskusi kita ya. Pertama adalah konsep dasar dulu, apa sih yang disebut sebagai peluang ya, opportunity, peluang. Kemudian nanti kita akan bersama-sama menyimak ya satu cerita story dari pengalaman saya pribadi ya, bagaimana menemukan suatu peluang itu menjadi sebuah usaha yang menjanjikan dan survive, sustainable. Ada sustainable. Dan nah berikutnya kita baru ngomong yang
sedikit teknis ya, menilai apakah benar peluang ini itu ya, kita bisa godok menjadi suatu sumber penghasilan. Nah, oke. Kenapa? Karena kalau tidak tepat sudut pandangnya, ya kesempatan atau peluang ini ya, peluang ini tidak akan menjadi something yang profitable atau marketable. Jadi tetap meskipun kita tenaga kesehatan perlu punya yang namanya mindset entrepreneur yang di-combine nanti dengan knowledge kita. Gitu ya. Jadi bagaimana mengkonversi ya suatu peluang itu menjadi sebuah modal yang berharga. Oke. Karena tidak semua peluang itu menjadi modal, tergantung sudut pandangnya. Nah, itu poin dari highlight dari poin yang keempat ini ya. Nah, yang terakhir baru nanti bagaimana perubahan di masyarakat ya, terutama revolusi industri ini ngefek dari semua yang kita bahas ini keterkaitannya dengan revolusi industri. Oke, kita langsung ke poin yang pertama ya. Apa sih yang disebut dengan peluang itu ya? Peluang apakah sama dengan kesempatan? Nah, itu secara makna bahasa mungkin sama ya, akan tetapi dari konsep kewirausahaan ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas opportunity atau peluang itu secara bahasa ya didefinisikan sebagai suatu kondisi ya di mana terdapat kemungkinan bagi kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu namanya adalah peluang ya. Jadi suatu kondisi di mana ada kemungkinan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Oke, itu namanya peluang. Sedangkan yang disebut dengan bisnis itu adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan produksi, membeli, dan menjual dari barang atau jasa. Itu namanya bisnis. Oke, kalau kita combine business opportunity berarti, nah gini ya, suatu peluang untuk apa? Menghasilkan income. Nah, suatu kesempatan untuk menghasilkan income sebagai apa? Sebagai business owner. Nah, itu yang disebut dengan business opportunity. Suatu kondisi yang memberikan kita peluang untuk menghasilkan income dalam posisi sebagai business owner, bukan employment opportunity atau lowongan kerja sebagai staff. Nah, gitu ya, titik tekannya adalah pada posisi kita sebagai business owner, gitu ya. Nah, suatu peluang yang kita lihat ya, ini akan memerlukan sebuah proses analisis dan pengkajian. Oke, apakah benar ini sebuah peluang yang bagus atau ini peluang yang buruk atau malah sebenarnya bukan peluang sama sekali. Nah, itu kan harus reliable, harus bisa dipercaya. Oke, supaya bisa dipercaya bagaimana caranya? Memerlukan suatu proses pengumpulan data. Oke, dan kalau data ini sudah terkumpul baru kita analisis. Oke. Nah, datanya apa aja, Pak? Nah, datanya dibagi menjadi dua kategori utama ya, data kategori eksternal dan internal kita sendiri. Oke, bagaimana menganalisisnya itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, highlight dari pertemuan ini adalah bagaimana menemukan clue atau peluang dulu ya. Analisisnya nanti belakangan di pertemuan berikutnya. Oke. Oke ya. Nah, kemudian untuk bisa profitable gitu ya, suatu peluang bisnis harus ditindaklanjuti. Oke, should be accompanied with rencana bisnis yang excellent. Gitu ya. Jadi peluang bagus akan hilang, nggak akan berarti kalau rencana bisnisnya kurang berkualitas. Oke, peluangnya bagus tapi rencananya jelek. Peluangnya bagus, rencananya bagus tapi eksekusinya jelek. Nah, itu juga sama. Tidak akan menghasilkan suatu income. Oke. Nah, ini contoh ya, satu gambaran sederhana lah ya. Bagaimana kita melihat suatu peluang itu dari data-data yang bisa kita dapatkan ya, dari sales trend yang ada ya. Zaman sekarang era online banyak sekali kita apa itu istilahnya? Mudah sekali kita memperoleh data. Oke. Misal contoh Anda ingin bisnis online dengan suatu startup aplikasi gitu ya. Terus Anda ingin melihat tren pengguna aplikasi Android di Indonesia. Nah, itu Anda tinggal googling aja, Anda akan ketemu grafiknya ya.
pendownload aplikasi Android itu di Indonesia jumlahnya berapa sih dari tahun ke tahun? Oh, ternyata sangat meningkat, gitu ya. Tren customer, misalkan Anda ingin melihat ya, karena eranya era digital, tren pengguna smartphone di Indonesia ini seperti apa sih, gitu ya, jumlahnya naik atau turun, gitu ya. Nah, nanti Anda akan ketemu satu statistik yang mengejutkan ya, di mana penggunaan smartphone itu ternyata di atas 100% dari jumlah populasi Indonesia. Gitu ya. Jadi jumlah smartphone yang beredar itu melebihi jumlah penduduk. Nah, itu Anda akan terkejut ya kalau menemu data seperti itu ya. Dan kita juga perlu melihat perubahan teknologi yang berada di sekitar kita. Oke. Jangan sampai idenya bagus tapi masih sudut pandangnya teknologinya jadul. Nah, ini tentu kurang nice ya. Contohnya apa? Contohnya Anda ingin membuat suatu aktivitas event organizing. Oke. Anda punya hobi event organizer. Menikmati sekali yang namanya kepanitiaan gitu ya, meng-create, memplanning dan mengorganize suatu tim event organizer. Nah, misalnya Anda punya interest di sana ya, dan sekarang terjadi perubahan teknologi di mana seminar itu trennya sekarang online. Nah, maka hal-hal seperti ini harus Anda cermati gitu ya. Nah, bisa jadi sebaliknya, nanti someday ketika pandemi sudah berlalu, ternyata trennya orang mulai bosan dengan webinar, mulai kembali ke seminar konvensional. Nah, itu juga Anda perlu cermati trennya, perubahan teknologi. Itu ya. Oke, ini sedikit pengantar ya. Jadi, bagaimana sih kita mendefinisikan suatu peluang bisnis dan caranya ya, menakar suatu peluang. Ini bagus apa enggak, ini harus ada datanya. Tidak boleh hanya berdasarkan apa istilahnya euforia, nafsu sesaat ya, karena suka bidang ini begitu eh, apa bersemangat sekali menggeluti suatu bidang sehingga Anda ingin membisniskan. Padahal datanya sebenarnya nggak mendukung peluang untuk itu. Nah, itu juga akan merugikan Anda. Oke, jadi perlu dicermati ya ketika kita menemukan suatu peluang, kita lihat datanya mendukung tidak, data eksternal maupun data internal dari kondisi kita sendiri. Nah, saya sangat suka ya mendefinisikan suatu opportunity itu seperti yang Anda lihat di layar ini. Oke. Jadi suatu peluang itu akan menjadi bermakna ketika kita berada dalam kondisi readiness, siap untuk mengolah atau menangkap peluang tersebut, gitu ya. Kalau saya sok-sokan bergaya matematis ya, jadi yang namanya peluang itu merupakan hasil dari kans. Kans itu apa? Kesempatan ketemu dengan kesiapan. Nah, itu baru bernilai peluang, menjadi suatu opportunity. Nah, oke, itu prinsipnya ya. Jadi kita punya satu apa istilahnya ranah ya, coupling itu di sini, di readiness. Yang namanya chance atau kesempatan itu kan datangnya kadang tidak terduga dan dalam bentuk yang macam-macam. Oke. Nah, tantangan kita adalah di sini, di ranah readiness, kesiapan. Oke. Kita mesti punya jiwa investor. Artinya jiwa investor itu kita berinvestasi pada diri kita sendiri supaya apa? Supaya siap ketika ada kesempatan datang, kita bisa menangkap. Oke, nah kalau keduanya ini sudah ketemu ya, ada kans atau kesempatan, ada kesiapan, baru klop. Nah, ini bisa menjadi suatu peluang untuk ditindaklanjuti. Oke, contohnya apa? Nah, contohnya seperti bidang yang saya tekuni, yaitu perawatan luka kronis. Ya, yang paling tren tentu adalah luka diabetes. Oke, luka diabetes terkenal sebagai kondisi yang sangat sulit dikelola, sulit ditangani, dan progresnya rata-rata jelek. Oke, nah itu bagi mereka yang tidak siap untuk mengelola atau merawat luka itu. Oke, beda dengan ceritanya kalau Anda memang sudah sejak lama mendalami bidang ini, menggeluti dan menyiapkan diri Anda betul-betul untuk menangkap kans. Anytime ada pasien yang butuh perawatan. Anytime ada teman yang punya pasien dan kesulitan merawat, Anda ready. Nah, itu namanya opportunity.
ya, karena ada kans, ada kesiapan. Oke ya. Nah, yang menarik berarti dari cerita saya tadi adalah kans ini seringkali casing-nya tidak selalu sesuatu yang menyenangkan, menjanjikan. Gitu ya. Seringkali kans ini justru muncul dalam bentuk masalah, problem. Problemnya apa? Luka diabetes yang tidak kunjung sembuh, luka dekubitus yang bolong, ya, sampai kelihatan tulang. Nah, itu bagi beberapa orang itu problem, bukan kans ya. Kenapa? Karena dia ketika harus menghadapi itu tidak ready. Oke, tapi buat Anda yang ready, itu no longer a problem, tapi itu adalah kans. Nah, kans yang Anda tangkap, Anda mau mengerjakan, baru di situ menghasilkan suatu opportunity. Oke, jadi jangan segan-segan bagi Anda ya para mahasiswa untuk berinvestasi dulu dengan diri sendiri. Oke, temukan passion, temukan minat, temukan kesukaan, dan kembangkan terus diri Anda di bidang itu, gitu ya. Sampai nanti ketika Anda sudah lulus, ketemu kans, Anda bisa menangkapnya. Oke, dan yang namanya luck ya, keberuntungan itu lebih suka nempel pada orang-orang yang lebih siap. Nah, gitu ya. Sehingga mereka yang well prepare ya, yang benar-benar punya persiapan, itu akan punya peluang yang lebih baik di berbagai lini nanti ketika sudah terjun ke dunia nyata, dunia profesi. Oke ya, nah semoga poinnya dari slide ini bisa Anda dapatkan. Oke, sekarang sebelum masuk ke materi, saya ingin berbagi cerita bagaimana peluang bisnis jasa pelayanan luka kronis ini bisa sampai ditemukan dan bisa survive sampai sekarang, bahkan jumlah staf dan personilnya itu terus berkembang, cakupan bisnisnya bertambah, dan unit aktivitasnya juga meluas. Oke, bagaimana ceritanya? Oke, saya akan awali dari satu tagline ya, bahwa an opportunity does not always come in a promising appearance. Jadi sebuah peluang tidak selalu tersaji di depan kita itu melalui casing atau penampilan yang menjanjikan. Oke, tidak jarang yang namanya peluang ini justru munculnya itu dari problem, masalah yang tidak kunjung ada solusinya. Masalah yang selalu dikeluhkan oleh tenaga kesehatan, masalah yang selalu menghantui pasien. Nah, di situ justru kita harus cermat, teman-teman ya, untuk menggali lebih dalam, gitu ya. Dari masalah ini, kenapa sih kok terus berulang? Kenapa sih kok tidak ada solusi? Itu ya. Nah, Anda pelajari dan Anda coba temukan solusinya. Oke, jadi ini adalah pola pikir pendekatan problem solving approach. Jadi pola pikir menyelesaikan masalah, pola pikir mencari solusi, pola pikir yang solutif. Nah, itu kata siapa itu yang di YouTube itu Abu Tejo ya. Pola pikir solutif itu bagus karena dari banyak solusi yang Anda hasilkan bisa jadi satu atau dua itu punya nilai bisnis. Oke. Nah, waktu banyak terjadi pada pasien diabetes. Oke. Sehingga akhirnya timbul apa? Timbul pesimisme baik di kalangan pasien, keluarga maupun perawat sendiri ketika ada permintaan perawatan luka gangren. Itu adalah masalah yang saya lihat. Oke, dan itu sudah menjadi mitos sejak berpuluh-puluh tahun sebelum saya kuliah di keperawatan, sebelum saya lulus pendidikan perawat sudah seperti itu mitosnya. Oke, luka diabetes itu sulit disembuhkan, luka diabetes itu nggak ada harapan. Nah, itu masalah yang begitu lekat ya dengan luka diabetes. Tapi pola pikir yang saya lakukan tidak begitu ya. Pola pikir yang saya gunakan adalah pola pikir problem solving. Saya percaya setiap masalah pasti ada solusinya. Cuman mungkin orang aja yang belum menyadari atau belum melihat.
gitu ya. Nah, sehingga saya waktu itu benar-benar cari informasi, ya, informasi, seminar, pelatihan tentang perawatan luka diabetes, tentang wound care, tentang wound management, itu saya cari betul ya, pelajari ya di dalam dan di luar negeri. Apakah benar memang ini suatu kondisi yang hopeless? Nah, ternyata tidak ya, ternyata ada ilmu dan skill khusus yang memang disediakan bagi mereka yang ingin belajar menangani luka diabetes. Ya, ada ilmunya, ada alat dan bahannya, ada metode tertentu yang memang beda dengan perawatan luka biasa. Gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi satu solusi. Oke, saya ketemu nih solusinya. Berarti saya harus belajar investasi, menyiapkan diri. Oke. Nah, apakah itu cukup? Ternyata tidak ya. Satu sisi ada masalah, luka diabetes dan pasiennya banyak. Satu sisi kita punya skill dan ilmu. Apakah jadi peluang? Tidak ya. Ternyata butuh perencanaan bisnis, bisnis plan yang very nice ya, yang bagus dan berkualitas sehingga ini benar-benar menjadi sumber profit. Nah, itu cerita yang saya pribadi alami. Oke. Sama halnya dengan stoma ya, kolostomi, ileostomi itu juga begitu. Rata-rata orang males ngerawat apalagi kondisi stoma yang sudah agak-agak rusak ya kulit sekitarnya. Itu orang malas ngerawat dan rata-rata progresnya jelek, tambah lebar, tambah terbuka perutnya. Oke, sama dengan luka gangren itu juga ada skill, metode dan material khusus untuk menangani. Dan ternyata itu bisa dijual kalau kita punya rencana bisnis, bisnis plan yang akurat. Nah, ini ya satu kisah dari pengalaman saya sendiri dalam mengawali suatu bisnis jasa. Oke, nah ini kalau diilustrasikan ya, Anda mungkin pernah lihat ya, kalau ketemu langsung mungkin belum ya, tapi at least Anda lihat di internet, di textbook ya, kondisi luka diabetes itu nggak asik, nggak keren ya, busuk, banyak jaringan mati, berbau, banyak eksudat, terus apalagi stagnan ya progresnya. Nah ini ya, ini adalah keluhan yang saya tampung dari banyak sejawat perawat. Progres lukanya lambat, terus memburuk, melebar, meluas itu lukanya. Terus beban moral juga karena setiap merawat pasien dan keluarga itu mesti menanyakan ya gimana perkembangan lukanya, bagaimana progres lukanya, kapan sembuhnya. Nah, itu menimbulkan beban moral yang tidak nyaman ya bagi para perawat. Terus juga adanya kekhawatiran, kecemasan. Ini kira-kira sembuh nggak ya? Gitu ya. Jangan-jangan nanti tambah jelek. Kalau tambah jelek nanti gimana? Nah, itu menghantui ya. Dan para perawat baru ya, baru lulus, masih pengalaman masih minim itu biasanya pasti timbul kurang percaya diri. Oke. Akhirnya yang namanya luka diabetes itu seperti ini ya. Isinya hanya kepusingan, kepusingan, kepusingan. Masalah tanpa solusi. Oke. Ini ya. Dan apa ini? Hopeless akhirnya ya. Perawatnya sendiri aja nggak yakin gitu ya. Perawatnya sendiri nggak yakin bagaimana bisa meyakinkan pasien dan keluarga. Nah, pasiennya juga tambah cemas, ikut-ikutan hopeless. Nah, itu situasi yang muncul ketika itu. Oke ya. Nah, dari sini akhirnya kan muncul pertanyaan ya, dari masalah yang ruwet tadi itu Pak, ya luka gangren yang seolah-olah lingkaran setan tidak berujung, bagaimana bisa menghasilkan peluang? Gitu ya. Bagaimana bisa seseorang melihat itu sebagai peluang, sementara yang lain itu tidak. Nah, itu ada beberapa pendekatan pola pikir yang bisa kita pakai gitu ya. Dan ini juga bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain ya, tidak hanya luka. Hampir semua lini keperawatan, mau KMB, anak, jiwa, ya, komunitas itu semua pasti ada peluang di situ, tinggal kita jeli atau tidak dalam melihat peluang yang sebenarnya tersaji begitu luas di depan kita.
Oke, nah bagaimana mengidentifikasinya? Kalau kita mau istiqomah di bidang keperawatan ya atau kesehatan lah. Pertama Anda harus mantap memahami batang tubuh keilmuan keperawatan. Oke, di mana oleh banyak pakar ya sudah disebutkan keperawatan ini biopsikososial model. Jadi ruang lingkup praktek keperawatan itu luas. Tidak hanya fisik tapi juga psikososial ya, psikologis dan sosial. Oke. Nah, ini Anda perlu pahami betul bahwa kita sebagai perawat ketika memandang klien itu melihatnya secara komprehensif, multidimensi. Oke. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa menggali fenomena itu dari sudut pandang yang beragam. Oke, memandang pasien itu loh. Dari sisi fisiknya ya, psikologisnya ya, sosialnya juga ya. Nah, dari situ nanti Anda akan ketemu banyak masalah ya. Dan semakin banyak masalah yang Anda temui, itu semakin menantang Anda untuk merumuskan solusi-solusi yang mungkin. Oke? Dan dari semakin banyak solusi-solusi yang mungkin itu, pasti ada sekian persennya itu yang bisa diolah menjadi suatu bisnis. Nah, itulah maksud saya ya. Oke? Mau contoh? Contohnya begini. Fisik, saya kontekstualisasikan dulu ke luka ya, biar ceritanya itu linear dengan yang di awal tadi. Secara fisik, perawatan luka diabetes itu rata-rata menghasilkan kondisi luka yang berbau. Oke, menghasilkan kondisi luka yang tidak kunjung membaik secara fisik. Oke, pasien nggak nyaman, berair, ya, balutannya itu ngerembes saja. Jadi orang stres ya, orang sakit, bau, berair itu kan nggak nyaman. Mau ketemu orang juga pasti males ya, enggan. Akhirnya mengisolasi diri. Oke, secara psikologis juga pasti terganggu ya. Ketika satu bagian tubuhnya busuk ya, mohon maaf seperti itu, pasti ada stres, ada depresi bahkan atau putus harapan. Nah, itu contoh. Nah, terus solusinya apa? Nah, secara fisik kita menggunakan teknik dan metode perawatan yang bagus sehingga dari satu perawatan ke perawatan berikutnya itu menghasilkan progres yang bisa dilihat mata. Itu secara fisik. Peluang yang muncul. Oke. Biasanya kalau dirawat dengan teknik yang tidak tepat nyeri. Nah, dengan teknik yang tepat yang kita gunakan tidak nyeri. Contoh. Nah, itu impact peluang yang muncul dari sisi fisik. Oke. Dari sisi psikologis juga sama, ya. Ketika kita sudah pegang ilmunya, pegang konsep dan solusinya, kita akan bisa menjelaskan ke pasien bagaimana progres luka ini nantinya dengan perawatan yang kita lakukan. Oke. Contohnya ya perawatan itu kita lakukan untuk memfasilitasi tercapainya fisiologi penyembuhan luka. Ada fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, itu yang kita jelaskan ke pasien dan keluarga. Gitu ya. Oh, nanti setelah lukanya kita bersihkan, kita akan tumbuhkan lagi jaringannya. Itu kita kenal dengan istilah proliferasi. Nah, nanti luka akan menutup dan jaringannya kembali menguat. Itu namanya maturasi. Nah, kita bisa ngomong begitu ke pasien. Jadi, Bapak Ibu, tolong jangan terlalu cemas ya. Tetap optimis, banyak berdoa. Sementara kami sebagai perawat akan melakukan perawatan dengan teknik yang sebaik mungkin. Nah, itu contoh. Oke. Syukur-syukur Anda punya foto atau dokumentasi hasil perawatan. Ini contoh perawatan yang pernah kita lakukan. Kondisinya kurang lebih sama nih dengan luka Bapak Ibu, tapi sering berjalannya waktu Anda bisa lihat lukanya membaik-membaik sampai menutup. Nah, itu contoh bagaimana kita mensupport pasien secara psikologis. Oke. Nah, sama halnya dengan secara sosial. Nah, pasien cenderung malu ya, enggan bersosialisasi. Nah, dengan teknik perawatan yang bagus, kita bisa mencegah supaya eksudatnya ini nggak keluar-keluar.
supaya bau ini tertangani sehingga secara sosial orangnya tetap bisa bergaul. Nah, itu kan bagus. Dan semua itu bermula dari masalah. Masalahnya tadi apa? Nah, secara fisik luka terus membusuk. Secara psikis orangnya cemas, depresi, putus asa. Secara sosial dia isolasi, harga diri rendah, gangguan konsep diri. Nah, itu semua kan masalah. Tapi kita bisa membaliknya menjadi suatu peluang dan nilai jual. Oke, paham ya? Oke, jadi itu hanya bisa muncul pola pikir seperti itu kalau Anda memahami ruang lingkup keilmuan atau praktek keperawatan biopsikososial. Ya, contoh lain apa? Yang sederhana saja. Rumah sakit. Apakah pasien merasa nyaman dirawat di rumah sakit? Apalagi yang ruang kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Sudah bangunannya seperti itu ya. Mohon maaf ini mayoritas rumah sakit ya. Minim dekorasi, terasa pengap, terus ya setting ruangannya itu kayak gitu, polos gitu ya, berisik. Nah, itu kan masalah-masalah kenyamanan. Oke, bisakah kita mengubah itu menjadi peluang? Bisa. Caranya kita kondisikan tempat praktek kita, tempat pelayanan jasa kita tidak seperti itu, tapi berkebalikannya. Nah, itu. Ya, pola pikir problem solving kan begitu. Oh, berarti kalau saya membuat jasa perawatan luka, tempatnya harus nyaman nih, harus sejuk, misalkan ya, ber-AC, terus sirkulasi udara itu lancar ya, sehingga baunya itu nggak mulek di ruangan itu. Nah, contoh kan begitu. Itu contoh ya. Dari masalah yang ada kita convert menjadi suatu peluang. Oke. Nah, yang kedua, ya pertama adalah understand ya batang tubuh keilmuan. Yang kedua jeli melihat masalah. Oke. Kalau ada masalah jangan menjauh. Itu ya. Kalau ada masalah yang terus-menerus terjadi, coba Anda mendekat, lihat lebih dekat, dikaji, dipelajari. Itu loh ya. Oke, jadi Anda harus dekat dengan masalah, supaya dari situ nanti Anda akan bisa menemukan solusi. Cuman pesan saya Anda jangan jadi penyebab masalah. Nah, itu nanti Anda yang akan dibisniskan. Ya, bahaya sekali. Jadi kalau ada masalah, mendekat. Oke. Nah, dari masalah itu Anda lihat, apa sih yang memotivasi orang yang berkutat dengan masalah itu? Apa yang diinginkan? Apa yang dibutuhkan orang-orang dari masalah itu? Oh, orang diabetes, luka ingin sembuh. Orang diabetes yang luka tidak ingin amputasi, gitu ya. Nah, ini mereka punya kebutuhan, punya keinginan, dan punya ketakutan. Saya takut lukanya ini terus meluas. Saya takut dari luka ini akhirnya kaki saya dipotong. Nah, itu kan ketakutan-ketakutan. Kita bisa kemas itu menjadi suatu penawaran yang akhirnya menjawab keinginan mereka. Solusi dari keinginan mereka, solusi dari ketakutan mereka. Nah, gitu loh ya. Nah, ini bisa Anda terapkan di bidang-bidang yang lain sesuai peminatan Anda ya. Anda suka kardiovaskuler misalkan. Oh, orang dengan gangguan jantung, gagal jantung atau infak miokard sangat takut dengan yang namanya nyeri dada. Oke, nah berarti Anda punya paket pelayanan pasien jantung yang bisa meminimalisir resiko timbulnya nyeri dada. Apa saja paketnya? Nah, macam-macam. Nah, nanti tinggal Anda dalami ilmu manajemen pasien dengan infak miokard. Contoh seperti itu ya. Pasien stroke. Nah, ketakutannya adalah jadi patung hidup ya, hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, contoh. Nah, bagaimana biar tidak begitu? Nah, itu Anda kemas supaya itu menjawab keinginan dan menjawab ketakutan dari pasien. Contoh ya. Oke, jadi dari sini pesan saya adalah jangan selalu menghindari masalah ya. Jangan terlalu skeptis memandang situasi dan keadaan. Oke, Anda harus tanamkan bahwa di setiap kesulitan pasti ada jalan. Nah, ya, itu ya. Kalau Anda sering dengar ya, bersama kesulitan di situ ada kemudahan. Oke. Nah, tinggal nanti kalau Anda sudah bisa mengkaji masalah dengan cermat, merumuskan macam-macam alternatif solusi, tinggal kita pilih
Solusi-solusi itu ya kita lihat mana yang marketable, mana yang bisa diolah menjadi suatu usaha. Nah, gitu ya, mana yang bisa dipakai untuk menghasilkan uang, gitu. Oke. Nah, ini slide yang penting sekali, jadi silakan benar-benar dicatat ya dan diresapi poin utama dari slide ini. Oke, nah akhirnya dengan menerapkan itu semua tadi ya, mengkaji masalah, mencari solusi dan lain-lain, dari semua keruwetan yang ada di sini, akhirnya waktu itu dari kisah saya ya, akhirnya jawabannya adalah specialized nursing training, pelatihan ya untuk meningkatkan kemampuan kita. Investasi berarti di sini ya. Apakah ada biaya? Ada pengorbanan? Ada. Itu ya. Pelatihannya pun ya tidak bisa dibilang murah untuk ukuran pemula ya, praktisi pemula. Tapi namanya investasi kan begitu. Selama kita punya roadmap yang jelas, punya rencana pengembangan yang jelas, investasi ini akan kembali. Kan begitu kan, malah tidak hanya kembali tapi malah menghasilkan lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Nah, kan seperti itu. Oke. Jadi investasi bisnis yang paling berharga, paling penting nomor satu itu adalah investasi dalam bidang human resource, sumber daya manusia, kualitas orangnya dulu. Itu investasi yang terpenting yang menjadi kunci sukses bisnis. Oke, bukan investasi dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas, teknologi, dan lain-lain. Bukan itu. Ya, semua itu akan menjadi sia-sia atau tidak maksimal kalau orang yang menjalankan ini kurang berkualitas. Oke, maka dari itu pertama dan utama investasi itu adalah kualitas manusianya, human resource. Nah, apa saja yang harus kita bentuk? Pertama adalah skill and knowledge, wajib. Ya, kalau Anda mau buka usaha jasa kesehatan, Anda harus jadi ahli dulu di situ. Anda harus paham dulu seluk-beluk pelayanannya, Anda harus menguasai ilmu dalam memberikan pelayanan itu, sehingga ketika ketemu pasien dengan berbagai macam kondisi, Anda bisa merencanakan solusinya sampai ketemu hasil yang memuaskan. Oke, jadi tidak cukup Anda punya uang, modal uang, tidak ya. Kalau bisnisnya jasa, maka Anda harus benar-benar paham seluk-beluk skill dan ilmunya. Barang juga sama ya. Alat kesehatan inovatif yang ingin Anda jual, misalkan ya. Anda harus benar-benar menguasai dulu. Itu ya. Oke. Terus yang kedua, investasi sumber daya manusia itu juga harus diarahkan pada pembentukan karakter. Karakter Anda sendiri yang utama ya, sebagai seorang entrepreneur sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Anda butuh mentor, Anda juga butuh pelatihan untuk membentuk karakter Anda sebagai seorang entrepreneur yang unggul. Sebelum nanti Anda punya staff untuk Anda bina. Anda harus terbina dulu. Nah, gampangannya begitu ya. Oke, jadi karakter dan jiwa entrepreneur. Oke. Yang ketiga adalah kalau bergerak di bidang jasa, maka intuisi. Jadi jam terbang seorang praktisi itu juga bentuk investasi. Oke. Tidak cukup hanya selesai pelatihan terus masalah selesai, Anda jadi expert. Tidak ya. Tapi Anda harus mengasah diri dulu dengan jam terbang pelayanan yang cukup. Oke, kenapa? Karena kondisi pasien akan bervariasi. Kalau di tempat saya berarti karakteristik luka itu akan macam-macam. Kadang ada luka yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kehijauan, ada yang luka dengan gangguan arteri, ada luka dengan gangguan vena, gitu ya. Macam-macam sekali variasinya. Nah, itu hanya bisa ditangkap ya atau diatasi variasi itu dengan jam terbang. Oke. Jadi Anda jangan juga anti ya untuk menjadi praktisi. Tidak ya, kalau Anda mau bisnis bidang jasa, Anda harus menggembleng diri juga sehingga nanti akan tumbuh intuisi ya, insting dalam merawat itu penting. Gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah punya anggota tim, Anda kan bisa mengarahkan menjadi konsultannya mereka ketika mereka ketemu kesulitan. Gitu ya.
Oke. Ini adalah poin penting ya, di mana Anda berinvestasi terhadap sumber daya manusia. Oke. Nah, disempurnakan dengan ini tadi, pola pikir entrepreneurial. Pola pikir entrepreneur. Oke, jadi saya punya potensi pasar, saya punya solusi yang ditawarkan ke pasar, bagaimana mengemasnya? Nah, itu adalah pola pikir entrepreneur, ya. Tidak bisa misalkan kita sudah dapat skill-nya, terus tidak punya rencana bisnis yang bagus. Jadi hanya diem aja mengharapkan pasien datang dengan tiba-tiba. Oh, itu mungkin akan bisa berjalan, tapi progresnya akan lama dan sangat untung-untungan ya, terlalu gambling, gitu ya. Sehingga perlu ada pola pikir bisnis, perencanaan ya, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek yang bagus, oke, serta penguasaan dalam bidang teknologi informasi. Nah, ini ya yang harus disandingkan dengan investasi sumber daya manusia itu. Oke, jadi intinya ini plus. Nah, tambahan di sini. Baru nanti Anda akan bisa melakukan suatu proses konversi dari masalah menjadi peluang, dari problem menjadi profit. Nah, gitu ya. Oke, dibalik kondisi berputar 180 derajat, alatnya apa? Ini tadi, human resource plus entrepreneur mindset dan planning. Gitu ya. Oke, dua-duanya ini sudah jalan, Pak, sudah terpenuhi. Nah, berikutnya adalah 3I ya. Pertama inspeksi, pengawasan. Oke, dari pengawasan akan menghasilkan perbaikan atau pembaharuan ya, inovasi. Oke. Nah, kalau ketiga ini bisa kita jalankan secara konsisten, sudah menjiwai dari gerak langkah kita dan tim. Ingat ya, dan tim. Tidak bisa seorang entrepreneur itu bekerja sendiri. Anda bosnya, Anda karyawannya, Anda cleaning service-nya, Anda security-nya, oh tidak bisa ya. Harus ada pembagian job desk, harus ada pengorganisasian dan mengontrol atau menjalankan pengorganisasian itu dengan di combine ya dengan 3I ini, inspect, diawasi, kalau ada kelemahan diperbaiki, improve, kalau ada yang kurang, nah kita bikin pembaharuan hal yang baru, inovasi. Oke. Nah, dari situ baru tercapai ya di Pediscare ini akhirnya suatu pelayanan luka yang excellent, yang berkualitas. Oke. Dan ada pengembangan-pengembangan yang lain. Akhirnya ranting-rantingnya bercabang ya. Tidak hanya pelayanan jasa perawatan luka, akhirnya juga menghasilkan unit usaha lain, pelatihan, seminar, pengembangan pelayanan ya, tidak hanya perawatan luka saja, sekarang ada pelayanan home care di rumah. Ada juga sekarang berkembang lagi menjadi pembaruan ya. Ada divisi marketing yang menjual produk-produk perawatan luka terutama secara online ke seluruh Indonesia. Oke, tidak hanya itu, bahkan kita juga punya program charity, amal, donasi untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Oke, gimana? Nah, sudah dapat ya gambarannya. Ini cerita yang menjadi gambaran besar. Apa yang kita lakukan dari kejelian kita mengidentifikasi peluang, menangkap peluang, dan mengolah. Ya, menjadi suatu pohon yang punya banyak ranting, punya banyak cabang, punya banyak bunga dan buah pada akhirnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, akhirnya dari cerita yang panjang ini bisa kita simpulkan ya, perawat sebagai seorang klinisi juga perlu mendalami ya, juga perlu memahami prinsip-prinsip kewirausahaan. Gitu ya. Oke. Dan itu akan terasa sekali hasilnya ya. Saya jadi teringat dulu di awal-awal memulai bisnis ini, kita belum begitu banyak terekspos dengan prinsip kewirausahaan ya. Jadi kita itu waktu itu ya di awal sekali itu sudah punya gambaran masalah,
sudah tahu potensi pasar, dan sudah punya solusinya. Tapi kok pasien sepi? Nah, waktu itu sempat kita mengalami masa sulit seperti itu. Nah, setelah kita evaluasi kenapa? Oh, ternyata kita kurang menambahkan sisi prinsip-prinsip bisnis di situ ya. Kita cuma punya solusi tapi kita diem dan menunggu. Nah, itu problemnya. Oke, beda dengan dokter spesialis misalkan. Dokter spesialis yang di rumah sakit juga jadi DPJP. Nah, kalau orang seperti ini eh, punya ilmu, punya tempat, pasang pelang, duduk diam, pasien akan datang. Gitu ya. Tapi untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang unik dan inovatif tidak bisa di model seperti itu. Jadi kita harus punya strategi bisnis yang bagus, gitu ya. Nah, disinilah nanti kita akan kupas nih selama 1 semester ini kewirausahaan. Oke, jadi bagaimana kita memahami prinsip-prinsip kewirausahaan, kenapa? Nah, itu semua terjawab melalui apa? Nah, ini pelajaran bahasa Inggrisnya 5W 1H terkait kewirausahaan yang kita harus pelajari, kita latih. Oke ya. Dengan itu nanti kita akan menjadi satu individu yang tumbuh naluri bisnisnya, tumbuh pola pikir strategis, terencana dan akurat, tumbuh karakter problem solving. Oke, kalau ada masalah nggak pusing, tapi langsung berpikir solutif. Nah, itu perlu dilatih. Dan itu didapatkan dengan memahami prinsip-prinsip kewirausahaan. Ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, saya akan sekilas mengajak Anda untuk menumbuhkan dan lebih mengenal prinsip-prinsip dasar dari kewirausahaan. Oke. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu apa sih yang namanya entrepreneurship itu, kewirausahaan. Nah, pada makna yang paling luas, paling dasar dari kewirausahaan itu, sebenarnya entrepreneurial itu identik dengan ya getting things done. Apa itu getting things done? Menyelesaikan urusan-urusan, menyelesaikan masalah-masalah, membereskan persoalan-persoalan. Itu adalah nilai dasar dari entrepreneurship. Gitu ya. Nah, kalau kita definisikan secara ekonomi, maka akan menjadi seperti ini. Yang namanya entrepreneurship itu adalah suatu capacity, kemampuan, and willingness, kemauan. Ya, kemampuan dan kemauan untuk apa? To develop, organize, and manage business venture. Untuk membangun, mengorganisir, dan mengelola suatu unit usaha berikut dengan segala resikonya. Nah, gitu ya. Dengan tujuan apa? Untuk menghasilkan profit. Nah, ini definisi yang saya ekstrak ya, saya generate dari berbagai macam definisi yang ada, dari banyak sekali referensi. Benang merahnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi ada beberapa keyword ya di sini yang kita harus pegang. Pertama yaitu kemampuan, yang dua kemauan. Oke. Mampu tapi nggak mau bergerak sama aja. Oke. Mau bergerak, punya semangat tapi tidak ada kemampuan, knowledge, ya percuma. Oke. Terus bisnis venture, jadi unit usaha. Harus ada unit usaha. Yang namanya unit ini berarti organisasi, bukan individu. Gitu ya. Bisnis venture. Terus ada apa? Risk. Nah, ini menarik ya. Ternyata kata resiko sendiri itu masuk dalam definisi. Nah, oke. Jadi Anda jangan takut dengan yang namanya resiko. Dan resiko itu bukan berarti harus menghindar, tapi bisa diantisipasi dan dikelola. Gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu peluang bisnis tanpa resiko, nah itu secara definisi aja sudah salah, gitu ya. Tidak ada bisnis itu yang tanpa resiko. Oke. Terakhir adalah profit, keuntungan. Nah, ini keyword terakhir yang kita harus pegang.
Dan ini perlu dijiwai betul-betul bahwa yang namanya profit itu tidak selalu materi, gitu ya. Oke. Dengan mengembangkan bisnis ini Anda memperoleh kepuasan profesional sebagai seorang perawat. Nah, itu profit. Oke. Dengan mengembangkan bisnis ini, jati diri profesi Anda diakui. Nah, itu profit. Oke. Ya uang itu pasti, tapi tidak selalu itu ya, ada profit yang lain. Oke, dengan mengembangkan bisnis ini Anda membantu orang. Nah, itu profit. Dengan bisnis ini Anda membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, itu juga profit. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak sempit ya memaknai profit itu hanya sebatas materi. Oke, next ya tadi what, sekarang when. Kapan Pak sebaiknya memulai bisnis? Sesegera mungkin, sekarang juga, atau bagaimana? Nah, jadi ya momen terbaik memulai bisnis itu adalah ketika kita melihat adanya peluang dan setelah dikaji, future-nya atau prospek kedepannya nampak visible, nampak menjanjikan. Nah, kalau kita sudah ketemu ini, maka jangan tunda lagi, segera ambil langkah awal untuk merintis bisnis Anda, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, ketika apa? Melihat adanya suatu peluang dan setelah dianalisis, prospek kedepannya nampak menjanjikan, gitu ya. Nah, itu butuh ilmu tentu ya. Hari ini kita belajar melihat opportunity. Oke. Next, di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda akan dikenalkan dengan ilmu dan tekniknya, bagaimana mengkaji prospek ke depannya, apakah benar ini peluang atau tidak. Apakah ini peluang yang hanya sesaat atau memang bisa sustainable berkelanjutan. Itu ya. Oke. Nah, jadi ketika akan memulai, ini perlu suatu pengambilan keputusan yang jeli. Oke. Untuk menilai apakah peluang ini benar-benar something yang promising, itu ya. Atau sebenarnya hanya casingnya saja yang nampak bagus, tapi sebenarnya profitnya nggak ada. Nah, itu bisa ya, bisa seperti itu ya. Oke, terus kita juga perlu secara cermat dan objektif mengkaji apakah kita itu capable untuk mengerjakan peluang ini atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, berarti apakah ada solusi supaya jadi bisa atau tidak. Nah, itu juga kita perlu nanti melakukan careful judgment di situ. Oke ya. Oke, nah pesannya adalah di sini ya, banyak orang itu melihat masalah itu sebagai masalah ya, sehingga mereka menghindar. Oke. Tapi ada sebagian kecil orang ya yang melihat masalah ini sebagai potensi peluang di situ, sehingga mereka malah justru mendekat. Nah, ini yang saya ingin Anda benar-benar tumbuhkan mentality yang seperti ini. Oke, next pertanyaannya ya dari 5W1A-nya adalah why. Kenapa kita mesti berwirausaha sih? Kenapa kok mesti ada yang namanya entrepreneur? Kok nggak semua jadi karyawan saja, semua jadi pencari kerja saja gitu ya? Nah, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Pertama tentu Anda akan menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Oke? Yang mana sekarang kita lihat situasinya di dunia keperawatan sudah sangat berbeda dengan zaman saya lulus ya tahun 2009 yang lalu, sekitar 10 tahun berarti ya. Di mana waktu itu lulusan sarjana keperawatan sangat sedikit dan rata-rata dari kami waktu itu masih belum wisuda itu sudah diterima kerja. Nah, ketika itu ya. Tapi sekarang lulusan keperawatan begitu banyaknya, sementara jumlah rumah sakit, jumlah klinik, puskesmas nggak nambah, ya segitu-segitu aja. Oke, jumlah tenaga kerja yang pensiun dengan angkatan yang baru lulus tidak sebanding. Oke ya, sehingga kalau Anda googling, coba searching ya di Google ya, daya serap lulusan keperawatan. Nah, nanti Anda akan ketemu statistik dan datanya, bagaimana lulusan keperawatan ini mulai struggling untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya. Oke, ini nggak bisa dihindari. Oke, sehingga diperlukan pola pikir pencipta lapangan kerja, bukan pencari lapangan kerja. Itu ya.
Oke, yang kedua adalah tentu bisnis akan meningkatkan pemasukan, income. Oke, semua orang ingin income yang bertambah. Yang sudah pegawai ingin tambahan, yang masih belum bekerja ingin mendapatkan pekerjaan dan memperoleh income yang terus berkembang. Oke, tentu ini benefit yang bisa didapat dari mengembangkan suatu wirausaha. Oke, beberapa orang juga akan menemui bahwa wirausaha itu sebenarnya adalah aktualisasi diri, pengembangan diri, minat dan bakat, passion, semangat, interest, ketertarikan. Memang jiwa saya itu di situ, Pak. Nah, gitu ya. Saya kalau diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak berkreasi sesuatu, itu rasanya pusing. Nah, rasanya sesak nafas, pegel linu. Nah, itu adalah panggilan jiwa. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Dan Anda mungkin bisa melihat ya, beberapa dari teman-teman Anda itu sejak mahasiswa sudah menunjukkan gejala-gejala ke sini gitu ya. Mahasiswa sambil kerja, mahasiswa sambil jualan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh potensi yang bagus. Oke. Dan dengan membuka suatu bisnis di bidang kesehatan, bidang jasad, ataupun barang, kita juga akan bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang mana mungkin belum teratasi dengan sistem yang ada sekarang. Gitu ya. Dan saya yakin kebutuhan dari masyarakat ini sangat banyak, sangat luas. Tidak mungkin semua bisa diatasi dengan sistem yang ada. Gitu ya. Pasti ada celah-celah di mana di situ ada problem yang belum ketemu solusinya. Itu pasti ada. Dan disitulah nanti kita akan masuk, berkembang, dan menjawab kebutuhan itu. Gitu ya. Jadi kebutuhan orang itu kompleks ya dan sangat variatif sekali. Masing-masing orang punya masalah sendiri, masing-masing punya selera sendiri gitu ya. Oke. Orang-orang punya preferensi ya, kesukaan dan harapan yang berbeda-beda terkait pelayanan kesehatan. Dan semakin ke sini Anda akan lihat bahwa customer itu semakin pintar dan selektif. Oke, harga tidak lagi menjadi patokan utama loh sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin ya di zaman ya 1 atau 2 dekade yang lampau itu orang masih mencari pelayanan kesehatan itu pertama dicari yang murah dulu. Tapi kalau sekarang tidak ya, masyarakat sudah pinter, mereka cari informasi jeli juga melalui smartphone-nya ya. Jadi yang pertama dicari itu apa sekarang? Kualitas, gitu ya. Oke, satu kualitas, mana sih pelayanan kesehatan yang bagus, gitu ya. Dan orang mau bayar ekstra untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. Satu yang dicari orang kualitas. Dua, itu tidak jarang orang juga mengutamakan comfort, kenyamanan. Oke, saya mau dirawat tapi nggak mau dong dirawat oleh yang merawatnya itu gerusa-gerusu, yang eh, dalam merawat luka itu nggak rapi. Nah, itu orang sudah memilih loh ya dan merasakan. Oke, jadi yang kedua parameternya adalah comfort, satisfaction ya, kepuasan. Baru yang ketiga mungkin pertimbangannya adalah cost atau biaya. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tantangan yang juga kita harus jawab. Ya, nah kita bisa lihat ya bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu in the end adalah about doing and making action intinya ya. Jadi knowing what to do will not automatically result in a success ya. Hanya paham apa itu kewirausahaan, menguasai ilmu dalam menyusun bisnis plan itu tidak akan menghasilkan suatu kesuksesan kalau tidak ada proses doing and making gitu ya. Jadi kita harus start doing. Oke, okay? Knowing is not enough. We must do. Oke. Okay? Nah, next adalah who. Siapa sih para entrepreneur itu? Apakah dia harus orang yang kaya dari orok, kaya 7 turunan? Nah, memang ada satu teori ya yang menyatakan bahwa para pebisnis handal itu memang bawaan lahir gitu ya. Namanya great man theory. Sama dengan pemimpin-pemimpin besar. Kadang itu memang sudah bawaan lahirnya seperti itu ya pada sebagian orang. Dan itu juga dipengaruhi oleh silsilah ya, gen yang dibawa oleh orang tua dan nenek moyangnya, gitu ya. Ada sebagian dari itu, tapi sebagian besar adalah poin yang kedua ini. Mereka yang punya
karakteristik jiwa-jiwa entrepreneur yang didapat. Ya, apa saja yang didapat itu kreativitas. Oke, yang kedua adalah keberanian mengambil resiko, dan yang ketiga adalah karakter pekerja keras. Nah, ini ya, mentality yang dibutuhkan dan ini bisa dilatih, ditumbuhkan. Awalnya nggak begini, tapi dengan latihan, dengan pengkondisian lingkungan, pergaulan itu bisa ditumbuhkan karakter-karakter utama seperti ini. Ya, kreatif, berani mengambil resiko dan bekerja keras. Oke. Nah, karakter-karakter ini bisa ditumbuhkan dan dilatih, teman-teman ya. Ditumbuhkan dan dilatih melalui apa? Interplay with the environment. Interaksi kita dengan lingkungan, termasuk sistem pendidikan, contoh lingkungan ya. Makanya kenapa pengelola kampus Anda akhirnya memberikan mata kuliah kewirausahaan. Nah, selain sistem pendidikan apalagi Pak lingkungan? Banyak komunitas di media sosial. Anda gabung di grup WA Wirausahawan Muda. Anda gabung di grup Facebook kewirausahaan. Anda ikut pelatihan dan join komunitasnya. Bisa. Anda main-main ke toko buku, beli buku referensi keilmuan tentang kewirausahaan. Nah, itu juga semua lingkungan. Yang mana itu tergantung Anda sendiri. Mau terjun ke situ enggak? Nah, itu ya. Sehingga faktor lingkungan ini seringkali memegang peranan yang sangat penting. Dari situ kita bisa dapat motivasi, bisa dapat inspirasi, bisa muncul ide-ide dari melihat lingkungan. Gitu ya. Kalau lingkungan kita orang-orang yang kreatif, yang selalu memunculkan ide-ide baru, gitu ya. Dan apa? Tidak cuma omong doang ya, tapi juga eksekutor yang handal. Nah, kita akan terbentuk seperti itu. Oke. Sebaliknya kalau lingkungan kita ini pasif, skeptis, pesimis, nah itu kita akan sulit untuk menumbuhkan karakter yang sebaliknya. Kita akan terbawa. Oke. Oleh karenanya bisa ya Anda memilih sekarang lingkungan yang menunjang. Visi Anda ingin menjadi seperti apa ke depannya. Itu ya. Oke. Kalau Anda sekarang kumpulnya dengan orang-orang yang optimis dengan dunia dan profesi keperawatan, nah Anda akan terbawa. Oke. Tapi kalau Anda kumpulnya dengan orang-orang yang skeptis, ya memandang profesi keperawatan ini, ya Anda akan ikut-ikutan hopeless. Kuliah jadi nggak semangat, profesi nanti males, nah begitu ya. Dan selalu ada dua sisi seperti itu. Perawat ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Sama di semua profesi. Dokter ada yang sukses berhasil, ada juga yang susah. Banting setir juga ada. Ya tinggal Anda memilih Anda mau terekspos dengan frekuensi yang mana. Itu ya. Oke, nah Anda sangat beruntung sekali sekarang ada mata kuliah seperti ini ya. Anda bisa dapat wawasan, dapat ilmu, dan apa ya, ada kesan yang Anda dapat bahwa oh ternyata ini bisa ya dilakukan. Oh ini ternyata nggak sulit ya. Oh setelah dipelajari ternyata jadi peluang ya luka gangren yang busuk ini. Nah gitu ya. Hal-hal seperti itu yang juga kita harapkan. Dan yang kayak gitu itu kan nggak ada di buku ya. Tapi harus langsung ketemu dengan orangnya, melihat sepak terjangnya, mendengar ceritanya, kan begitu. Oke, jadi Anda mulai ya, cari frekuensi yang menunjang pengembangan diri Anda. Kalau Anda rasa lingkungan Anda frekuensinya negatif, pindah. It's okay ya. Tidak ada masalah karena masa depan Anda sendiri yang mengatur dan menentukan. Ya, saya punya satu quote yang bagus. Jadi your life is a do it yourself project. Nah, ini tolong dipegang baik-baik ya. Hidup Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Your life is about do it yourself. Tergantung pada Anda sendiri. Mau memilih, mau dibawa kemana. Itu ya. Jadi jangan terlalu tergantung pada penilaian orang, jangan terlalu tergantung pada satu komunitas saja gitu ya. Jangan selalu tergantung pada satu pertemanan yang hidup mati harus bareng terus meskipun
kayaknya semua serba hopeless, ya nggak begitu ya. Oke, hidup Anda sendiri yang menyetir, yang pegang setirnya. Life is a do it yourself project. Oke, where? Nah, ini menarik ya. Sekarang kita ngomong tempat nih. Di mana Pak tempat yang ideal untuk memulai berwirausaha? Harus strategis, dilewati orang banyak, dilihat orang, di keramaian, mudah aksesnya. Wah, gampang memutuskan semua itu. Tapi apakah itu visible? Oke, karena tempat yang strategis di zaman sekarang apalagi ya, selalu sepaket dengan harga yang fantastis. Oke, zaman sekarang tempat yang strategis selalu sepaket dengan harga yang fantastis. Oke, nah apakah harus selalu seperti itu? Jawabannya adalah tidak, ya. Oke, sekarang kita punya Google Map, kita punya Google Search, kita ada Facebook, ada Instagram, ada website, semua orang pegang smartphone. Oke, jadi lokasi tidak lagi menjadi batasan, gitu ya. Yang penting bisa diakses, itu saja ya. Orang bisa ke situ, orang bisa menjangkau Anda, kendaraannya bisa menjangkau situ, is okay. Kalau Anda memang model bisnisnya seperti itu. Oke, tapi kalau Anda bisnisnya jual beli online, Anda tidak punya tempat pun no problem. Ya, yang penting apa? Kita bisa menjangkau customer melalui gadgetnya, melalui smartphone-nya, melalui media yang sering dia gunakan. Kalau dia itu sering lihat TV, ya berarti lewat TV. Kalau dia sering pegang HP, ya berarti lewat HP. Kalau dia seorang pemirsa radio, ya lewat radio. Tapi saya rasa dengan data yang ada sekarang, smartphone hampir semua orang punya, dan mayoritas itu adalah kalau nggak Android ya iOS. Nggak ada yang lain. Oke? Bahkan pengguna Apple pun juga menggunakan fitur-fitur di Android, ya search engine-nya masih pakai Google misalkan. So, disitulah kita sekarang. Tempatnya dimanapun bisa, tidak punya tempat pun bisa. Yang penting Anda bisa menjangkau customer, Anda punya sistem yang bisa menjawab kebutuhan orang. Oke? Contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang kami lakukan. Oke? Kita punya jasa yang kita jual, kita punya orang yang membutuhkan jasa itu. Oke, tinggal kita mainkan media sosial, kita beriklan secara online, kita menjangkau orang-orang yang berpotensi mendatangkan customer melalui media sosial atau platform online kita yang lain, sudah orang akan cari. Oke ya. Kalau Anda penasaran, mungkin bisa sekarang ya ambil smartphone-nya, buka Google Search di sana, Anda klik perawatan luka di Malang, perawatan luka diabetes di Malang. Nah, nanti Anda akan langsung menemukan jawaban dari kebutuhan Anda itu sekalian dengan denah lokasinya. Oke? So, tidak harus di tempat yang mencolok, tidak. Ya, itu adalah kelebihan dari kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Oke ya. Kalau Anda bergeraknya di bidang barang malah lebih asik lagi. Anda bukan produsen tapi hanya penyalur. Tangan kedua yang jangkauan ke customer-nya lebih bagus. Contoh seperti itu bisa. Misal bagaimana? Misal di tempat saya, kita memproduksi sandal khusus diabetes. Nah, itu ya. Sandal khusus diabetes, tapi media sosial kita followers-nya masih belum sampai 5.000. Nah, misalkan ya. Tapi Anda punya kelebihan di media sosial Anda followers-nya sudah 10.000 atau bahkan lebih. Nah, itu Anda manfaatkan untuk berjualan. Kontak WhatsApp Anda banyak. Yang Anda jual barang produksi kami, tapi Anda yang lebih bisa menjangkau market. Nah, sudah, Anda tidak harus memproduksi dan Anda nggak harus punya toko secara fisik. Cukup bikin toko secara online atau aktif di media sosial. Begitu ada yang pesan, Anda tinggal kontak produsen. Nah, produsen ngirim, Anda terima uang. Selesai. Sudah berjalan bisnisnya, Anda tidak punya tempat. Yang Anda punya tempatnya hanya satu kos-kosan yang ukurannya minimalis, gitu ya, airnya kadang mati, gitu ya, lampunya juga kadang mati, kadang hidup.
tapi Anda punya bisnis. Apakah bisa? Banyak cerita yang seperti itu. Oke, jadi tempat ini sekarang ini tidak sakral dulu perannya. Oke ya. Terakhir adalah how. Nah, how-nya ini jawabannya panjang ya. Ini yang akan kita jawab selama 1 semester ini belajar kewirausahaan ya. Tapi secara garis besar poinnya seperti ini yang sedang kita lakukan sekarang. Identifikasi peluang, terus dari peluang itu kita mantapkan satu ya, satu pilihan. Oh, akhirnya saya menjatuhkan pilihan bisnis kita adalah jasa perawatan luka. Oke, di sini. Ya, dengan visi, misi, dan goal tujuannya. Visi, misi, tujuan, sasaran, VMTS itu ya. Oke, nah sudah ada idenya, baru kita bikin planningnya, konsepnya, ya. Bisnis plan-nya, SOP, SOP yang diperlukan, SOP merawat luka, SOP menerima pasien baru, oke, SOP dalam mengelola alat dan bahan. Nah, itu semua ada SOP-nya. Termasuk SOP penentuan tarif, SOP penggajian, dan lain-lain. Itu internal proses. Oke, serta strategi marketing yang bagus. Ya, ini tahap ketiga, konsep. Keempat, baru nanti kita launching produknya. Barang atau jasa disertai dengan quality control yang ketat, ya. Nah, nanti dari situ Anda akan siap untuk bertarung ya di pasar, menjawab kebutuhan masyarakat, bersaing dengan kompetitor, dan menemukan cara-cara untuk menjadi yang terdepan, gitu ya. Nah, ini tahapannya kurang lebih 5 ini yang akan kita lalui selama 1 semester ini. Oke ya. Oke, nah sekarang pola pikirnya gimana? Biar gampang nih Pak, biar praktis. Dari semua penjelasan ini kan pasti ada alur sederhana yang bisa kita ikuti. Nah, ini sekarang saya coba menyajikan kepada Anda alur berpikirnya. Oke, pertama, semua berawal dari problem, dari masalah. Oke, terus kita rumuskan solusi-solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini, tentunya dengan referensi yang memadai, referensi yang valid, baru kita nilai solusi-solusi ini mana yang marketable, mana yang tidak marketable. Oke, setelah itu baru nanti kita tentukan bentuk konkretnya itu akan seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, dalam menentukan bentuk konkretnya ini, memutuskan ini, nanti akan ada analisis peluang yang akan kita bahas minggu depan. Oke, jadi sesuatu yang marketable belum tentu menjanjikan loh ya. Marketable tapi itu bukan bidang kita. Contoh ya, marketable tapi kita tidak punya kapabilitas untuk mengelola itu. Ya nggak akan jadi satu peluang. Jadi harus ketemu marketability secara eksternal dengan readiness capacity secara internal kita. Gitu ya. Oke, nah dari situ nanti akan keluar nih statementnya. Bentuknya apa yang ingin kita buat, dan kita rencanakan apa keunggulannya. Oke ya, nah dari situ baru siap kita eksekusi bisnis plan-nya. Oke, tidak sulit ya, tidak sulit. Nah ini satu atau dua contoh ya. Sekarang masalahnya pandemi, PSBB lah, apalah, PPKM lah, dan lain-lain. Oke, jasa penitipan anak banyak yang tutup karena pandemi mengurangi kerumunan. Nah, dari sini terus bagaimana solusinya? Masalahnya kan ada keluarga yang tetap harus bekerja. Oke, ada anak-anak yang butuh dijaga. Nah, gitu ya. Plus anak-anak yang sudah agak gedean, sekolahnya di rumah. Nah, pusing nih keluarga ya. Yang punya anak usia sekolah dan prasekolah pusing. Yang sekolah harus didampingi, yang prasekolah siapa yang mengasuh? Orang tuanya juga harus kerja. Nah, kompleks situasinya. Misal ya, dari sini saya merumuskan satu solusi, sepertinya childcare ini tidak lagi ini deh, harus naruh anak di tempat kita, tapi kita ngirim tenaga childcare-nya ini di rumah. Nah, bisa nggak ini jadi solusi kira-kira ya? Oke, marketable nggak ini kira-kira? Nah, jadi di rumah, dengan mainan yang dipunya di rumah,
dengan lingkungan yang sudah nyaman di rumah ya, dan fasilitasnya pun karena di rumah ya sudah komplit. Anak ingin makan bisa, ingin mandi bisa, ingin bermain bisa, ingin belajar juga bisa. Oh, sepertinya marketable nih. Nah, gitu ya. Tinggal kita analisis apakah kita bisa menggarap ini, capable tidak ini dengan kondisi internal kita. Oh, kalau ternyata capable kita untuk menggarap, nah baru kita bikin jasa childcare tapi yang home care. Contoh ya, bisa nggak ini? Oh, bisa. Kelebihannya apa? Nah, kita lihat sekarang. Pertama safety, jelas ya, minim risiko kontaminasi. Gitu ya, tenaga yang bertugas di rumah sudah punya hasil rapid test antigen. Nah, misalkan ya. Oke, terus anak merasa nyaman karena dia tidak harus adaptasi dengan lingkungan baru dan teman-teman baru yang mungkin membuat dia nervous di awal. Oke, fasilitas sudah tersedia di rumah ya, dan mungkin nih kita mengembangkan platform online ya, tidak harus datang untuk mendaftar, tapi cukup online via WA atau via aplikasi silakan. Dan nah setiap tenaga kita bertugas di menjaga anaknya itu sudah ada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan ya, aktivitas bermain ada, aktivitas belajar ada, aktivitas perawatan diri juga ada. Nah, contoh seperti ini. Oke, alur berpikirnya. Oke, contoh lain yang sangat sering saya jumpai, pasien diabetes yang sangat sulit sekali untuk merencanakan dan menyiapkan dietnya. Karena dietnya banyak aturan, banyak rumus, banyak takaran. Nah, solusinya apa ya yang membantu ya? Oh, gimana kalau kita bikin nih aplikasi perencana diet. Nah, kayaknya menarik ya, menarik. Nah, apakah ini bisa dibikin? Kita cari referensi dulu eh, ke pengembang aplikasi. Oh, ternyata tidak sulit. Oh ya, ternyata bisa. Nah, oke ya, misalkan kita memutuskan setelah dilakukan kajian mendalam, oh ya, marketable sekali karena pasien diabetes juga banyak. Oke, terus kita mampu untuk mengerjakan, nah maka kita membuat aplikasi personal assistant dalam menyusun diet sesuai kebutuhan kalori. Nah, menarik ya, menarik. Misal seperti ini, luarannya personalize, artinya sangat individual sifatnya. Saya ingin, saya ini diabetes, terus ingin sarapan pakai nasi, ayam, telur, sayur. Nah, kira-kira seberapa? Nah, nanti kita masukkan bahan-bahannya, nasi, ayam, telur, sayur. Nah, nanti aplikasinya akan mengolah dan mengeluarkan saran sesuai dengan kebutuhan kalori kita, misalkan ya, oh kalau untuk Anda nasinya sekian, telurnya sekian, sayurnya sekian. Nah, oke kita tinggal ngambil-ngambil selesai. Oh, oke oke oke. Terus ada flexibility. Misalkan saya ingin yang banyak itu telurnya. Nah, maka ketika telurnya banyak ditambah, oh berarti supaya kalorinya nggak berlebih, nasinya dikurangi. Nah, itu ada satu fitur-fitur seperti itu dalam aplikasi ini. Contoh ya. Dan apa? Real time solution, artinya nggak lama-lama responnya. Ketika sekarang kita menginput nih maunya kita apa, langsung muncul. Tidak harus menunggu kelamaan. Nah, contoh seperti itu. Ya, jadi ini adalah urutan berpikirnya yang kita bisa pakai untuk mengidentifikasi dan mengkonversi masalah menjadi satu peluang. Oke ya. Oke, nah ini yang belum tercantum adalah ini ya. Analisis situasi internal dan eksternal. Oke ya. Ini nanti baru akan kita dapat kesimpulan ya, visibilitas mampu laksana atau tidak. Itu setelah kita analisis peluang. Yang ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke ya. Nah, dia posisinya ada di sini ya. Posisinya ada di sini. Setelah kita mengkaji secara mendalam ini marketable atau tidak, nah baru nanti kita analisis sebelum akhirnya muncul ide. Oke ya. Nah, ini saya ingin sekarang membuka wawasan Anda dengan masalah-masalah real yang ada sekarang. Oke, efek pandemi. Apa sih masalahnya? Akses ke rumah sakit dibatasi, jumlah tempat tidur berkurang drastis, kasus-kasus non-COVID yang tidak urgent
tidak diterima untuk rawat inap. Nah, kan itu masalahnya ya. Oke. Terus orang-orang juga dihimbau untuk tidak terlalu banyak bepergian. Nah, ini masalah. Oke. Coba nanti Anda latihan ya, dari sini ada peluang apa, gitu ya. Oke, yang kedua, jumlah atau populasi yang terus bertambah. Masyarakat semakin padat, gitu ya. Masalah kesehatan semakin bervariasi, terutama masalah yang terkait dengan perilaku. Karena semakin padat populasi, semakin mudah dalam kepadatan itu membentuk suatu perilaku komunitas. Yang mana ini akan menular ya ke semua anggota komunitas tersebut. Oke. Terus kita juga melihat nih contoh masalah yang lain ya. Makanan yang tidak sehat. Oke, processing maupun bahannya. Gitu ya. Kita sering lihat di TV ya, pengawet-pengawet yang tidak semestinya. Pewarna-pewarna yang tidak semestinya. Oke, bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai masih dipakai. Oke, masalah kan? Masalah. Ada peluang nggak di situ? Ya, dari sini kira-kira problem akibatnya apa yang akan muncul? Akibatnya adalah masalah pencernaan, akan banyak muncul kanker, keganasan saluran cerna, misalkan ya, keracunan, dan lain-lain. Problem. Ada masalah nggak di balik itu? Coba Anda analisis. Oke, next. Nah, contoh ini ya. Tadi sudah saya singgung keperawatan itu biopsikososial. Tapi yang banyak berjalan sementara ini masih bionya saja, fisik. Psikososial masih belum banyak tergarap. Oke ya, nah dari situ kira-kira ada peluang tidak? Oke, next masalahnya adalah jumlah bednya terbatas, jumlah pasien yang ngantri banyak. Nah ini ya, akhirnya masa tinggal dirawat inap itu sekarang sangat dipersingkat. Gitu ya, pokoknya pasien kondisi stabil segera pulang, jangan lama-lama. Kenapa? Karena bednya gantian dengan pasien lain yang sudah antri. Akhirnya pasien butuh penanganan lanjutan, kan begitu ya. Sementara kunjungan ke poli, praktek dokter juga dibatasi. Iya enggak? Iya, karena efek pandemi kan. Nah, oke. Limited access ya. Banyak dokter yang nggak buka praktek, banyak dokter yang mengurangi kuota prakteknya. Demikian pula poli di rumah sakit juga begitu. Oke, masalah. Ada peluang nggak di balik itu? Nah, coba Anda latihan nanti dikaji ya. Oke, next adalah ini, orang semakin pintar. Nah, tadi sempat saya singgung juga ya. Pertimbangan utama bukan harga, tapi orang semakin pintar cari yang berkualitas. Gitu ya. Rumah sakit cari yang bagus. Gitu ya. Pelayanannya bagus nggak di situ? Perawatnya care nggak? Perawatnya teliti nggak merawat? Nah, kan begitu ya. Itu yang dicari. Oke. Nah, ini contoh masalah-masalah yang sekarang sangat mengemuka. Nah, tinggal Anda melatih insting dari pemaparan saya sejak awal tadi, ada nggak peluang yang bisa dihasilkan dari semua ini? Oke, coba ya masing-masing nanti berlatih membuat mapping. Nah, dari sini, ini kembali ke story kami tadi ya, akhirnya kita melihat masalah-masalah yang lain. Jadi mengatasi satu masalah, membuka wawasan terhadap masalah yang lain. Oke, membuka wawasan terhadap masalah yang lain berarti membuka kemungkinan peluang yang marketable. Nah, kan begitu ya. Akhirnya banyak ide-ide baru yang dihasilkan, banyak aktivitas-aktivitas bisnis baru yang ditelurkan dari sini. Oke ya. Wah, ini bajunya kok sama ini dengan yang sekarang ya. Baju favorit atau keterbatasan stok mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita yang awalnya hanya satu core bisnisnya yaitu perawatan luka saja, sekarang kita juga punya aktivitas education. Ada kunjungan lapangan mahasiswa kewirausahaan, ada kunjungan lapangan mahasiswa praktek klinik, bahkan ada beberapa institusi yang praktek profesi itu stasiunnya di tempat kami. Ada SMK keperawatan. Nah, asisten perawat ya atau asisten tenaga kesehatan, asnakes istilahnya, juga praktek di tempat kita. Oke. Dengan semakin berkembangnya perawatan luka yang kita
jalankan, semakin terlihat hasilnya, orang semakin ingin tahu, ya. Seperti apa sih merawat luka? Oh, ternyata bisa ya. Oh, ternyata di bisnis kan jalan ya di pedicure. Nah, orang mulai ingin tahu, akhirnya kita jawab kebutuhan itu melalui pelatihan dan seminar. Oke. Nah, dengan semakin berjalannya seminar dan pelatihan, semakin banyak orang yang butuh produk untuk merawat pasiennya. Nah, dari sini kita membuat tim marketing untuk menjawab kebutuhan itu. Oke. Next, kita juga membuat manekin ya, manekin atau simulator ya, yang sangat mirip dengan aslinya. Karena kita desain sendiri, penampakannya sangat persis dengan luka aslinya. Ini juga banyak kampus yang menyukai ya. Dan nah ini kita menjumpai masalah lain dari pasien kita itu adalah luka yang berulang. Dan ternyata setelah dilihat di literatur, itu memang 66% pasien yang punya luka itu akan luka lagi. Nah, jadi angka kejadian luka berulang itu tinggi. Problem kan? Problem. Kenapa terjadi problem? Karena kakinya tidak dilindungi atau sandalnya nggak bagus. Sandalnya bikin lecet, bikin luka. Nah, akhirnya kita jawab itu dengan solusi kita yaitu sandal diabetes yang berfungsi mencegah luka. Nah, ini kita produksi, kita desain sendiri dan sedang akan diteliti ya, tapi sudah dijual karena demand-nya yang tinggi. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi akhirnya dalam waktu 5 tahun ya, kita berkembang. Ini yang hanya satu aktivitas, kini menjadi setidaknya 5 aktivitas. Masih ada satu lagi sebenarnya, yaitu, nah, ternyata sambil kita jalan perawatan luka, banyak kita jumpai keluarga pasien yang butuh perawat untuk menjaga di rumah. Nah, oke. Atau menjaga di rumah sakit ketika sedang rawat inap karena keluarganya sibuk bekerja, harus mencari nafkah. Nah, akhirnya kita jawab kebutuhan itu dengan jasa yang kita sebut ya, perawat caregiver. Jadi perawat yang stay atau standby di rumah pasien untuk memberikan keperawatan jangka panjang. Oke, nah ini juga kita jalankan dan progresnya juga very nice ya, very nice. Ini bosnya ya atau manajernya adalah juga alumni dari Brawijaya ya. Jadi interesting sekali. Di tempat kita timnya itu lintas institusi ya. Memang motornya dari Brawijaya, terus stafnya ada juga dari Stikes yang ada di Kota Malang ya, ada dari Stikes Kepanjen, Stikes Kendedes, dari Unitri juga ada, bahkan ada juga dari SMK. Nah kita terbuka terhadap berbagai potensi yang bisa dikembangkan, gitu ya. Oke. Nah, salah satu yang sangat mendukung pengembangan perawat caregiver ternyata adalah dari dokter neuro. Ya, pasien stroke sangat banyak, yang bisa merawat di rumah sangat sedikit. Dan apa? Memaintain kondisi pasien, memonitor, memberikan terapi serta menjalankan kolaborasi terapi medis itu sangat sedikit karena keluarga juga sibuk. Nah, itu ya akhirnya kita MOU nih dengan Perdosi, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf untuk membuat tim home care multidisiplin di luar rumah sakit. Nah, ini juga menghasilkan banyak sekali pasien, menjawab kebutuhan banyak keluarga, dan membuka banyak peluang atau lapangan kerja. Ya, sampai saat ini tidak kurang dari 40 tenaga perawat di pelayanan caregiver ini sudah berdinas di rumah pasien, sudah mendapatkan penghasilan yang minimal setara dengan UMK ya, upah minimum regional atau UMR ya. Ya itulah istilahnya pokoknya. Oke ya. Dan merawat satu pasien itu tidak pusing seperti kalau merawat banyak pasien sekaligus. Seperti di rumah sakit itu ya, perawatnya sedikit, pasiennya banyak, pusing, capek. Nah, kalau ini hanya fokus merawat satu pasien. Ya, kalau pasiennya istirahat, ya perawatnya juga istirahat. Nah, kan jadi beban kerjanya itu sepadan lah, artinya tidak terlalu berlebihan dan customer itu bersedia bayar mahal gitu ya. Jadi kita tidak mengecewakan dari segi income ke perawatnya dan kepuasan keluarga pun terjaga. Nah, gitu ya.
Ini contoh berbagai upaya yang sudah kami lakukan dalam menjawab keinginan masyarakat, menjawab masalah yang beredar di masyarakat. Ini hanya contoh kecil saja dari ruang lingkup keperawatan yang begitu luas, ya. Oke. Oke ya, saya rasa itu ya untuk identifikasi peluang dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke, sekarang kita coba untuk lihat sedikit tentang revolusi industri dan efeknya terhadap kewirausahaan di keperawatan atau kesehatan. Oke, Anda bisa banyak baca ya. Dari sini revolusi industri itu sudah 4 kali dilakukan ya, bahkan sekarang dikatakan 5 kali. Oke, yang mana revolusi industri pertama di Inggris ya, dengan ditemukannya mesin-mesin besar, mesin-mesin uap gitu ya. Terus revolusi industri yang kedua itu adalah mesin-mesinnya diperkecil tapi kemampuan produksinya ditingkatkan. Nah, gitu ya. Terus kalau ini masih pakai mesin uap ya, ini sudah pakai listrik. Oke. Yang ketiga, revolusi industri adalah adanya komputerisasi dan otomatisasi. Kalau yang ini masih dioperasikan oleh orang, yang ini sudah otomatis. Gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah mulai penggunaan IoT, Internet of Things. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan peronlinean, internet jaringan, dan cyber physical system. Jadi integrasi antara manusia, internet, dan platform-platform digital. Gitu ya. Kalau ini masih berbasis pada komputer saja dan offline, gitu ya. Atau masih jaringannya itu internal atau lokal, ya, lokal network saja. Tapi kalau ini sudah jaringannya sudah global dan orangnya di mana, produsennya di mana, customer-nya di mana. Itu semua bisa connect. Itu adalah cyber physical system. Oke ya. Ini yang menjadi karakteristik utama dari revolusi industri yang keempat. Oke. Dan ini menarik ya. Kenapa? Karena di revolusi industri yang keempat ini manusia, mesin, komputer, aplikasi itu semua campur jadi satu. Oke ya, terjadi peleburan yang batasannya itu sudah campur aduk ya. Yang marketing eh, ada orang tugasnya marketing tapi tidak jualan. Nah, gitu ya. Orang marketing tapi tugasnya mengoperasikan marketplace atau toko online, membuat iklan online, mendesain. Nah, kan begitu ya. Ada tukang ojek tapi nggak mangkal. Nah, kan begitu ya, Gojek ya. Oke, tapi lewat digital. Nah, kan begitu ya. Ada toko tapi nggak ada fisiknya. Di mana tokonya? Oh, nggak ada, kita online. Nah, seperti itu kan. Tapi ada orangnya yang jualan dan ada produsennya. Tokonya nggak ada. Nah, itu kan blending ya, pencampuran yang begitu tidak berpola dan sangat bervariasi. Nah, itu sekarang yang terjadi ya. Sehingga disebutnya apa? Cyber physical system. Fisik tapi cyber, cyber tapi fisik. Nah, kan bingung ya. Anda kerja dapat gaji tapi nggak pernah pegang uangnya. Nah, kan begitu ya. Gajinya langsung ditransfer ke rekening. Oke, Anda mau belanja tidak harus ke tokonya, tapi pakai aplikasi mobile banking, aplikasi marketplace ya, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Tahu-tahu Pak Pos datang, ya ada orang datang bawa barang. Nah, kan begitu ya. Cyber physical system itu sesuatu yang sangat-sangat baru dan mengacaukan alur-alur yang selama ini berjalan, gitu ya. Kalau Anda lahir di era yang sekarang digital mungkin nggak akan tahu perubahannya karena sudah jadi kayak gitu ya. Tapi kalau Anda yang sempat melihat sistem jual beli dan lain-lain dalam 10 tahun ke belakang saja, Anda akan tahu perubahannya. Oke, next adalah di revolusi industri yang keempat ini, karakteristiknya adalah penggunaan Internet of Things, tadi ya, IoT dan cloud atau server data yang online. Oke. Nah, ini ditandai dengan adanya keberadaan robotik yang memiliki artificial intelligence. Nah, gitu ya. Jadi, analisa dan berpikir setelah pengambilan keputusan itu dilakukan oleh sistem yang online. Oke. Nanoteknologi, sinergi multi
platform kayak tadi ya, ada tempat kerja sinergi dengan bank. Bank punya aplikasi mobile, dari situ connect ke toko online. Nah, itu kan multi platform sinergi ya. Oke. Terus dan lain-lain semacam itu ya. Data kita simpan bisa diakses dari mana saja. Oke, rekam medis ya. Dokter atau perawat bisa melihat rekam medis dari rumah pas lagi nggak dinas bisa. Ya, dokter konsulen menerima laporan via WA. Nah, bisa tidak lagi harus melihat lembar konsultasi dan tanda tangan secara manual. Nah, contoh seperti itu ya. Penggunaan internet dan cloud database. Oke, nah yang paling terasa itu ini, disrupsi sistem yang sudah mapan. Ini yang luar biasa ya. Contohnya apa? Anda bisa lihat di pusat-pusat perbelanjaan yang dulu begitu ramai dan berjubel orang. Ya, kalau di Malang mungkin Anda bisa lihat contoh ya, apa itu yang di alun-alun kota itu, Ramayana. Ramayana ya? Ya, Ramayana dan Matahari. Nah, contoh itu ya. Dulu orang pasti berjubel, harus datang ke sana, ketemu penjualnya, milih barang, pergi ke kasir, bayar. Nah, alurnya selalu seperti itu dulu. Oke. Nah, sekarang itu nggak berlaku lagi. Orang cari baju, buka HP. Pilih-pilih dari HP, pilih warna, pilih ukuran dari HP. Membayar pun juga pakai HP. Nah, gitu ya. Jadi sistem yang selama ini berjalan yang menghidupi toko-toko pakaian retail-retail yang offline, ini sudah nggak berlaku lagi. Nah, akhirnya sebagian dari mereka beralih ke online. Kan begitu ya? Oke. Terus makanan. Nah, itu juga sama. Dulu orang restoran-restoran cepat saji atau apapun itu begitu berjaya ya, Dunkin Donut, KFC dan lain-lain selalu penuh sesak. Kalau mau ke situ kadang harus antri berdiri, nunggu orang selesai baru kita dilayani. Tapi sekarang dengan adanya GoFood, GrabFood dan lain-lain, orang nggak harus keluar rumah. Sudah makanan datang sesuai yang diinginkan, nggak pakai antri. Oke? Dampaknya apa? Disrupsi lagi. Pola yang dulu berjalan sekarang berubah. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Belum lagi perkantoran, ya kayak BPJS atau dulu namanya Askes itu ya, harus membawa berkas banyak, harus ngantri. Setelah ngantri tunggu diproses, 2 minggu, 3 minggu lagi datang melihat hasilnya. Oke, sekarang tidak lagi. Nah, bisa pakai online, apalagi kena pandemi. Ada aplikasi JKN online. Ya, akhirnya terjadi perubahan komposisi sumber daya manusia. Ya, dulu harus ada loket yang harus melayani sekian customer, sekarang nggak ada lagi loketnya. Orangnya ganti tugasnya memaintain aplikasi. Nah, itu semua adalah disrupsi ya, perubahan-perubahan alur ya menjadi semrawut agaan awalnya ya, akhirnya banyak yang goyah gitu ya. Tapi lama-kelamaan tentu orang akan beradaptasi dan akhirnya menyesuaikan. Nah, ini yang terjadi pada revolusi industri yang keempat, khas ya. Kalau yang dulu revolusi industri 1, 2, 3 itu tidak ada disrupsi. Yang ada malah sistemnya membaik, yang sudah ada makin baik, daya tampung penanganan makin luas gitu ya. Orang yang direkrut makin banyak gitu ya. Sekarang sebaliknya. Orang yang direkrut semakin sedikit dan aplikasi diperbanyak. Oke. Dulu orang banyak cetak brosur, sekarang tidak lagi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu terjadi banyak perubahan di mana-mana. Nah, ini ya ilustrasi dari apa yang tadi saya ceritakan ya. Jadi di balik toko online itu ada bank yang bermain, ada produsen, ada penjual, ada jasa kurir. Yang semua itu ada orangnya. Tapi kalau dicari itu nggak ketemu langsung seringkali ya. Kan seperti itu ya, untuk beli baju nggak harus ketemu pedagangnya sekarang. Oke. Pedagangnya pun untuk ngirim barang tidak harus datang ke ekspedisi sekarang ya. Orang ekspedisinya ngambil. Penjualnya entah di mana lagi perjalanan kemana, ada yang ngambil, kirim, beres ya. Oke ya. Nah, hal ini juga berdampak pada pelayanan
kesehatan sekarang ya. Orang-orang mengakses pelayanan kesehatan banyak lewat aplikasi, orang-orang mencari jasa penyedia layanan banyak lewat search engine. Oke, jadi harus mengoptimalkan di sini nantinya permainan search engine optimization gitu ya. Bagaimana supaya ketika orang searching yang keluar usaha kita. Nah, kan begitu. Jadi di dunia maya, di traffic internetnya ini kita harus pegang strateginya. Nah, kan akhirnya begitu sekarang permainan bisnisnya. Oke ya, nah ini yang saya lihat waktu studi di Australia. Contoh ya, glukometer terintegrasi dengan Apple atau Android. Nah, di sini ya, cek gula masuk ke aplikasi langsung terekap dan teranalisa. Dan ini bisa dilihat real time oleh perawatnya atau dokternya di klinik atau di rumah sakit. Contoh ya. Ada lagi ini kamera thermal yang untuk mengkaji vaskularisasi di kaki. Contoh seperti ini. Oke, sama ini juga terkoneksi dengan Android atau iPhone, masuk ke dalam sistem. Yang melakukan ini pasien atau perawat. Nah, yang di pangkalan ini perawat senior atau dokter seniornya melihat hasilnya, terus mengkomunikasikan ke tim perawatan. Oh, ini terjadi gangguan vaskuler di sini, terapinya seperti ini. Bisa dilakukan sekarang. Oke ya, dulu tidak bisa seperti ini. Oke, jadi ada integrasi dari physical, biological, dan digital. Ya. Oke, nah itu saya rasa ya yang dapat kita sampaikan. However, ya karena kita perawat, tetap semaju apapun teknologi, secanggih apapun IT, sentuhan emosional, psikososial sangat dibutuhkan oleh pasien. Oke, jadi tidak melunturkan sisi humanisme kita, tidak menggantikan peran caring dari seorang tenaga kesehatan. Oke, itu semuanya mempermudah operasional, mempermudah marketing dan pengelolaan bisnis, tapi core dari pelayanan keperawatan adalah di sini ya, biopsikososial. Oke, ini contoh pasien kita ya yang berhasil terselamatkan dari keputusasaan akibat pembusukan kaki yang luar biasa, bahkan sudah divonis amputasi harus hilang kaki dua-duanya, tapi dengan sentuhan biopsikososial keperawatan kembali ya mendapatkan haknya untuk hidup bahagia, kembali mendapatkan haknya untuk hidup dengan penuh semangat dan menikmati sisa hidupnya. Profit yaitu dari bisnis. Oke. So dari sini kita bisa lihat ya bagi Anda para mahasiswa keperawatan ya, Anda mau bisnis, Anda mau praktek mandiri, mau produksi barang dan jasa, it's okay. Sangat bisa dilakukan dan sangat terbuka peluangnya. Oke, jadi jangan terlalu anti ya dengan itu semua. Yang penting Anda adalah sudah pegang key of suksesnya. Apakah key of suksesnya? Yaitu kunci keberhasilan. Wow sekali ya jawabannya. Oke ya, saya rasa demikian untuk perkuliahan kali ini ya. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Zoom-nya. Nah, untuk sesi praktikum ya, nanti Anda sesuai kelompok ya akan berdiskusi sesuai dengan pola yang sudah saya susunkan untuk Anda. Oke, silahkan bersama kelompok di breakout room-nya bisa melakukan group exercise ya, identifikasi 5 problem. Dari situ Anda rumuskan solusi-solusi untuk masing-masing ini dan Anda lakukan penilaian apakah ini marketable atau tidak. Oke. Nah, nanti dari 5 problem ini Anda pilihlah satu solusi yang menurut Anda paling menjanjikan. Ya. Sebagai panduan, Anda bisa melihat problem ini dari kacamata bidang keahlian. Misalkan Anda suka kardio. Apa aja sih masalah di dunia perjantungan? Anda suka neuro. Apa saja sih masalah di dunia pelayanan persarafan dan lain-lain. Atau Anda bisa melihat masalah itu dari kacamata setting pelayanan. Masalah di rumah sakit, masalah di puskesmas, masalah di masyarakat, di panti, atau bahkan di sekolah-sekolah atau kampus. Nah, yang mana?
Oke. Atau bisa juga Anda mengidentifikasi masalah dari jenis tindakan pencegahan ya, primer, sekunder, tersier. Oh, misal pasien diabetes itu banyak orang diabetes di Indonesia karena tidak di-screening. Misalkan ya, sejak awal, siapa sih yang beresiko diabetes itu nggak ada yang tahu. Tahu-tahu diabetes aja. Nah, contoh misal Anda melihat masalah seperti itu di sini ya. Atau pencegahan sekunder seperti yang saya lakukan ini. Luka tidak ditangani dengan bagus, akhirnya banyak yang amputasi. Nah, masalah silakan Anda explore berbagai sudut pandang ini untuk menemukan ini. Nanti dikumpulkan hasil diskusinya via VLM. Oke ya, eh, saya rasa cukup sekian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.